Jadi kita ngamalkan zikir la ilaha itu tidak hanya tahu berdasarkan ceramah, tidak hanya tahu karena baca buku, ada sanadnya. Kita pelajari betul dari yang ahli zikir gitu. Nah, jadi bukan dengar-dengar apa namanya baca-baca buku, bukan ya. Jadi kita ambil, kita pelajari betul dari orang yang ahli zikir. Nah, dalam kita memahami isinya kan ada tahapan. Pertama kita hafal kalimatnya, ya itu satu. Ya, makanya hafal kalimatnya dulu. Lalu kemudian kita tahu cara mengamalkannya. Kemudian kita tahu isinya. Lalu yang keempat tahu cara memakainya. Nah, 4 hal ini tentang kalimat la ilaha illallah. Pertama kita tahu cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jelas ini merupakan kalimat teragung, saya katakan tadi, seperti disebut oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah tahu semua. Kalau cara mengucapkannya sudah paham, sudah bisa hafal semua itu. Jangankan kita selaku manusia, burung bio juga hafal kalimat la ilaha illallah. Jangan kita orang tua, anak TK aja dah hafal kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi udah beres yang satu ini. Artinya kita sudah tidak perlu kita bahas lagi, karena kita memang sudah hafal dan kita sudah tahu kalimat itu. Nah, nampaknya yang masih perlu untuk pendalaman itu cara mengamalkan. Gimana cara mengamalkan kalimat ini? Di kalangan para ulama tasawuf itu ada 2 metode pengamalan. Ada namanya zikir hasanat, ada namanya zikir darajat. Jadi dalam kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu ada yang terkategori sebagai zikir hasanat, ada yang terkategori sebagai zikir darajat. Bedanya apa? Kalau zikir hasanat, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah tanpa syarat, ya, tanpa metode atau tanpa cara. Asal kita nyebut saja la ilaha illallah itu sudah berzikir. Tapi namanya zikir hasanat, ya, tidak ada silsilahnya. Dalam artinya silsilah itu bukan ila hadratin nabinya itu. Silsilah itu artinya ketersambungan pengamalan kita itu terhadap zikir la ilaha illallah itu dari guru ke guru. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu mesti pakai sanad. Jadi tidak sembarangan kita ngamalkan dengar-dengar ceramah, lalu baca-baca buku. Enggak, mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam konteks zikir darajat untuk meningkatkan martabat atau makom kita di hadapan Allah mesti menggunakan zikir darajat. Nah, zikir darajat itu artinya zikir yang pertama menggunakan metode. Ada metode zikirnya atau disebut tarekat. Nah, tarekat itu kan metode. Tarik jalan, yang dimaksud jalan di sini jalan menuju Allah gitu ya. Atau metode zikir ya dalam mengamalkan la ilaha illallah. Gimana caranya? Itu metode. Tapi zikir darajat punya metode. Kalau zikir hasanah tanpa metode. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu udah zikir juga. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan martabat kita, derajat kita, makom kita di hadapan Allah susah, Pak. Ya. Kalau hanya zikir hasanat. Ya, zikir hasanat itu ya tidak ada metodenya, tidak punya silsilah, ya tidak ada sanadnya. Ya, pokoknya kita ngamalkan aja, ikut-ikutan gitu. Baca buku gitu. Sehingga kadang-kadang karena buku kita baca, ya kita tertulis di buku saja. Afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha
illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun baq. Entah apa artinya kan nggak paham juga ya. Hayyun baq, hayyun mawjud. Ya boleh-boleh saja ya, sekedar untuk ya amalan gitu. Nah, tetapi lagi-lagi saya katakan meningkatkan makom kita di hadapan Allah agak sulit ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak menggunakan metode tadi. Maka zikir darajat yang pertama dia harus menggunakan metode zikir. Artinya zikir dalam ilmu tarekat. Kalau sudah menggunakan metode itu pasti ilmu tarekat. Nah, itu satu. Nah, ketika kita belajar tarekat itu mesti ada sanad. Nah, tidak bisa kita hanya dengar-dengar saja, ada sanadnya. Kita ngamalkan zikir la ilaha illallah ini ngambil metode dari mana? Artinya tarekat ini tarekat apa? Anda belajar tarekat dari siapa? Dari si A ngambilnya dari mana? Dari si B ngambilnya dari mana? Dari si C. Terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini namanya silsilah ya, sanad. Jadi kita ngamalkan zikir la ilaha itu tidak hanya tahu berdasarkan ceramah, tidak hanya tahu karena baca buku, ada sanadnya. Kita pelajari betul dari yang ahli zikir gitu. Nah, jadi bukan dengar-dengar apa namanya baca-baca buku, bukan ya. Jadi kita ambil, kita pelajari betul dari orang yang ahli zikir. Nah, ketika kita mempelajari zikir la ilaha illallah itu mesti kita ambil dari yang ahli zikir, yang punya sanad tadi ya. Si A ngajarkan zikir la ilallah, Anda belajar dari mana ya, yang memberi ijazah untuk mengajarkan itu siapa? Oh, si A memberikan ijazahnya siapa? Si B nya yang memberi ijazah siapa? Si C, nah begitu seterusnya. Jadi sehingga dikenal ada namanya ijazah pengamalan, ada ijazah pengajaran. Nah, ijazah pengamalan itu talqin zikir, itu ijazah pengamalan. Artinya kita berhak untuk mengamalkan itu berdasarkan ajaran yang kita terima. Nah, tapi kita tidak punya hak untuk mengajarkan kepada orang lain. Jangan sudah talqin zikir, lalu kita pulang ke rumah, diajarkan sama istri kita di rumah. Bu, kami tadi belajar zikir, begini loh caranya kalau zikir la ilaha illallah, tidak boleh. Itu hak daripada mursyid untuk mengajarkan. Atau saking dekatnya kita dengan teman kita, kita ajarkan begini cara zikirnya. Dalam adab bertarekat itu tidak boleh. Karena kita menerima itu hanya untuk pengamalan. Yang mengamalkan ya diri kita sendiri. Nah, tidak boleh kita ajarkan kepada orang lain. Adapun orang lain yang ingin mengamalkan juga harus kita bawa kepada orang yang berhak mengajarkan. Atau seorang guru mursyid atau sebagai wakil daripada guru mursyid tadi atau disebut badal. Nah, itu Bapak Ibu untuk kita pahami ya.